walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita setiap ba'da zuhur di Masjid Al-Karim ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang kami hormati, setelah kita menjalani puasa kurang lebih 23 hari, 22 ini mau 23, saya bisa melihat wajah panjenengan berbeda-beda. Ada yang wajahnya bening, oh berarti sahure mau bagi sayur bening. Nah, ada yang wajahnya kecut, oh berarti sahure sayur asam. Tapi ada yang wajahnya seger, Pak, berarti sahure mau bagi rambanan, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua aktivitas kita di bulan Ramadan, mulai puasa, tadarus, sholat tarawih, sedekah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa untuk investasi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang kau hormati, kita sudah menjalani puasa selama 22 hari. Saya ingin bertanya kepada panjenengan masih tetap senang atau susah? Ini perlu saya ulang-ulangi. Senang apa susah? Senang ya. Sedih. Bagi yang senang, saya apa penaknya Ramadan diundur terus. Lagi susah kita tunggannya moga-moga oleh kesenangan. Artinya begini, para bapak, para ibu, Allah memberikan kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan ini tidak serta-merta kemudian dibiarkan, itu enggak. Ini ujian dari Allah, umat Islam yang beriman dipanggil oleh Allah untuk berpuasa, berlapar-lapar, dahaga. Tapi panjenengan semua, mari kita melihat sisi positifnya. Di bulan Ramadan ini Allah ternyata memberikan bonus luar biasa. Kita bisa meneliti beberapa pengajian-pengajian yang mungkin disampaikan oleh para kiai, para ustadz. Kebetulan saya bukan kiai, bukan ustadz, saya mbah, gitu, panggilannya mbah. Ada pertama, kita man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sasi poso iki sapa sing gelem poso, dosanya diampuni. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mau sholat tarawih, poso sholat tarawih, dosanya diampuni. Apalagi fasilitasnya? Barang siapa melakukan ibadah sunnah, ini diberi pahala wajib. Orang yang melakukan ibadah wajib dilipat gandakan sampai 70 kali. Pak, masalah jamaah ini 27 kali 70 berarti berapa? Akeh kan? Matematikanya berarti perlu dipertanyakan. Pak Jali kita Pak Jali. Pintu likur, pintu puluh kita. Ternyata banyak sekali yang dijadikan bonus kepada kita oleh Allah. Terus apalagi kita senang saja, senang. Ayo kita perasaan senang ketekan Ramadan. Ya kelimpru kaya gombal amoh. Ada isu ditakoi sampean senang ora susah. Lek ngakoni pas tarawih. Seneng mergo bar buka itu. Tapi pas wayah awan limpru. Kita senang saja dengan Ramadan, haramallahu jasadahu alan nira. Jasadnya diharamkan dari neraka. Berarti masuk surga. Ibu senang kali Ramadan. Poso Ramadan dosanya diampuni. Salat tarawih pahalanya diampuni. Ibadah sunnah dinilai pahala wajib, ibadah wajib dilipat gandakan 70 kali.
Terus apalagi fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah. Sing penting poso. Kalau kamu mau berpuasa, awan kok keliprak-kelipruk, kelip-kelip, nyawang koncone melengkung-melengkung umpamane. Nyawang coro kaya kurma umpama. Sing penting poso. Lek nemen-nemene sampean turu, maka kemudian ada hadis naumus shaimi ibadatun. Jadi sing penting poso turu tok niku pun ibadah. Nafas kita nih ambekan awake dhewe ini tasbih, bahkan dikatakan lebih harum daripada minyak misik, minyak kasturi. Ya tapi aja bambune koncone wis poso diambune koncone yo melukok. Jadi itu artinya bonus-bonus yang diberikan oleh Allah kepada kita. Para bapak, para ibu yang kau hormati, saya mendapatkan kabar bahwa ini beritanya A1 Pak, dari pusat, bahwa Allah juga akan memberikan bonus lagi, terutama ini menjelang Lebaran di 10 hari yang terakhir, mulai tanggal 20 sampai tanggal 30, terutama di ganjil. Allah memberikan bonus ini malam hari, di malam ganjil. Apabila kita mau menjalankan ibadah di malam bonus yang diberikan oleh Allah, maka nilai ibadah kita satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Bonus itu namanya Lailatul Qadar. Ini bonus Pak. Bonus yang diberikan oleh Allah kepada kita. Masalahnya para bapak, para ibu, kita ini mulai puasa hari apa? Kita mulai puasa hari apa? Selasa. Ada yang mulai puasa hari Senin, ada nggak? Ada. Muhammadiyah Senin, NU pemerintah isbat Selasa. Mulai poso itu ada yang hari Senin dan ada yang hari Selasa. Berarti malam ganjilnya itu double apa satu? Double Pak. Gitu? Double. Karena mulainya nggak bareng. Nah ini bukan masalah hukum, para bapak, para ibu. Kalau masalah hukum berkaitan dengan mulainya puasa. Bagi Muhammadiyah berpedoman atau mempunyai landasan karena hasil daripada hisab, hitung. NU berpedoman karena dengan landasan ru'yatul hilal, melihat tanggal, melihat bulan. Itu dua-duanya yang salah mana? Gak ada yang salah Pak, benar semua karena semua mempunyai pedoman. Yang salah itu yang tidak puasa. Nah, misalnya nyalahin tok, Muhammadiyah salah, NU salah, DED ora poso, ini yang salah. Jadi ini semua benar kalau kita berbicara masalah hukum. Tapi sekarang ini bukan masalah, kita bukan membahas masalah hukum. Ini membahas masalah bonus Lailatul Qadar. Jadi tidak ada kaitannya dengan hukum. Ini hukum bonus ini panjenengan raih monggo, panjenengan ambil monggo, panjenengan boten ambil boten napa-napa. Tapi menawi boten diambil eman-eman. Nilainya luar biasa. Ngalang-alane supermarket, ngalang-alane matahari. Karena bonus ini luar biasa. Bayangkan panjenengan beribadah satu malam, di malam pas malam Lailatul Qadar. Nilainya berapa? Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Karena 1 tahun itu 12 bulan. 1000 berarti berapa? 84 Pak. 83 koma. Tapi kita genepkan 84 karena kalimatnya lebih baik daripada 1000 bulan. Katakanlah 84. Usia kita sekarang ini umpama 50 tahun. 50 tahun selama hidupnya kita hanya meraih Lailatul Qadar 1 kali.
satu kali. Maka 50 tambah 84 sama dengan 134. Ini kira angsal pisan. Kalau kita selama 50 tahun mendapatkan Lailatul Qadar ping 23. 23 ping 24. Pinten? Iya, pinten aja nih. Kata ratusan tahun. Ratusan tahun pada usia kita hanya 50, masih 50. Nah ini kalau kita nggak raih kan eman, Pak. Eman kita sayang banget diberi bonus oleh Allah, ternyata kita abaikan. Maka para bapak, para ibu yang kau hormati, yang perlu kita tanamkan pada waktu bulan puasa ini dawai Rasulullah, rugi banget kalau kita tidak bersungguh-sungguh, tidak semangat beribadah di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Para bapak, para ibu yang kau hormati, pada siang hari ini kebetulan nanti malam, kalau yang puasanya hari Selasa adalah malam ke-23, malam ganjil kedua. Malam 23 itu berarti kayak gambar apa? Malam 23. Ini termasuk malam ganjil. Malam ganjil. Kita menyongsong, kita menyambut, mudah-mudahan kita bisa meraih Lailatul Qadar. Mari kita ibadah dengan sungguh-sungguh, gaspol tanpa rem, insya Allah kita dapat Lailatul Qadar. Pertanyaannya adalah, ada apa dengan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam istimewa. Bagaimana historisnya malam Lailatul Qadar? Nabi Muhammad suatu ketika pernah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Isra itu apa? Isra itu perjalanan malam. Itu namanya Isra. Kalau Mi'raj itu tangga untuk naik. Ondo itu loh. Jadi bengi-bengi enek wong bawa ondo mlaku jalan. Berarti wong kuwi lagi Isra Mi'raj. Itu secara bahasa. Pada waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Mekah sampai Palestina, kemudian Nabi Muhammad Mi'raj dari Palestina Masjidil Aqsa sampai langit, kemudian sampai nembus Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad diperlihatkan dengan kejadian-kejadian yang sungguh menakjubkan, yang sebelumnya tidak pernah dilihat. Di sana Nabi Muhammad diperlihatkan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Beliau bisa melihat ternyata umat-umat zaman dulu itu orangnya tinggi-tinggi, orangnya besar-besar, usianya panjang-panjang. Kita mengenal Nabi Adam usianya hampir 1000 tahun. Nabi Nuh usianya 1200 tahun. 950 tahun sebelum banjir, 350 setelah banjir, 1200 tahun. Rata-rata para nabi usianya 500 tahun. Tingginya ada yang 30 meter, ada yang 60 meter. Jangan bayangin, kadar mawon dinosaurus ya. Sementara umat Nabi Muhammad orangnya kecil-kecil, usianya pendek-pendek. Nabi Muhammad sendiri usianya berapa? 63. Nah, umatnya kalau ada yang lebih dari 63, 80 sampai 90, bonusnya luar biasa itu. Karena melebihi nabinya. Ada Pak yang 100 lebih, tapi kan jadi kembang ambek. Ora iso apa-apa, malah repotnya si waras. Ada. Jadi ternyata usia umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 sampai 80 yang efisien. 80 ke atas sudah tidak produktif. Ya kan? Melakukan dituntun seperti kembali kepada penciptaannya. Kan ngaten. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya akan dikembalikan seperti penciptaan. Penciptaan pertama jadi bayi, makan minta disuapin, setelah tua diberi umur panjang, makan juga
disuapi. Berjalan dituntun, bersama istirahat ya dituntun ya. Itu kan kembalikan. Nah, usia umat Nabi Muhammad yang relatif singkat, fisiknya yang kecil-kecil, apa mana sih ngomong kayak aku, lu cilik ya. Otomatis kalau kita kalkulasi dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad, maka akan kalah, nilai ibadahnya kalah. Wes ngomong umurnya 500 kayaknya seket. Bodoh-bodoh ibadah ya. Nilainya kalah, Pak. Umpama dimintai rohan membuat Masjid Al-Karim ini. Orang-orang zaman dulu membawa batu satu kerbau kuat, Pak, karena fisiknya besar. Ya pede bodoh telurnya mengket-mengket. Ya mergo wong cilik. Sementara Nabi Muhammad sendiri prihatin, ya Allah, kalau begini caranya umat saya nggak bisa menyaingi ibadahnya umat dulu. Maka kemudian Allah memberikan Lailatul Qadar sebagai bonus untuk umat Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Muhammad itu sudah duduk bersama sahabat-sahabatnya. Sahabat itu konco, sahabat itu teman, bukan bahasa Arab, sahabat. Nabi Muhammad terus diam, tersenyum-senyum sendiri. Sehingga ada teman yang bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum sendiri? Nabi Muhammad menjawab, saya melihat gambaran hari kiamat. Semua umat berkumpul bersama nabinya masing-masing. Nabi membawai umatnya ribuan. Semuanya masuk ke dalam surga. Tapi ada satu nabi yang tidak punya umat sama sekali masuk ke dalam surga. Nabi ini gondrong. Nabi ini gondrong. Itulah yang bernama Sam'un. Dalam bahasa Ibrani namanya Samson atau Simpson, dalam Al-Quran disebut Sam'un al-Ghazi. Siapakah Sam'un al-Ghazi ini? Sam'un al-Ghazi adalah seorang nabi dari Bani Israel, kelahiran Gaza, Palestina. Dia diberi keistimewaan oleh Allah, bisa melunakkan besi, mematahkan rantai, dan merobohkan istana dengan satu orang. Ini luar biasa, Bapak-bapak itu. Kekuatannya yang luar biasa, dengan membawa senjata yang hampir sama dengan pedang dari rahang unta. Kalau Sam'un al-Ghazi ini lapar, maka rahang unta ini mengeluarkan daging. Kalau Sam'un ini dahaga, rahang unta ini mengeluarkan air. Koyot tenang, hebat. Ternyata pada waktu Nabi Sam'un al-Ghazi ini diutus oleh Allah ke Bani Israel yang ada waktu itu di Romawi. Saya cerita Nabi Sam'un ini, panjenengan bertanya enggak, kok tidak termasuk dalam 25 Nabi dan Rasul? Ngaten para bapak para ibu, Nabi itu semuanya menurut kaul yang ashah atau menurut catatan yang masyhur itu ada 124.000 Nabi. Jumlah Nabi itu ada 124.000. Jumlah Rasul berapa? Jumlah Rasul itu ada 313. Saya masih ingat. Karena apa? Karena semuanya itu kalau dijumlah 7, 124.000. 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 tambah 4 sama dengan 7. Rasul jumlahnya berapa? 313. 3 tambah 1 berapa? 4, 4 tambah 3, 7. Yang wajib diketahui Nabi dan Rasul sebagai akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah ada 25. 25 itu 2 tambah 5 sama dengan berapa? 7. Kalian 7. Wong 25 mawon akeh sing boten hafal. Wis gak apa-apa. Ora hafal sing penting ngerti-ngerti yo, karena ini wajib diketahui, tidak wajib menghafal. Maka nama-nama Nabi itu kemudian banyak sekali yang belum kita kenal. Ada namanya Nabi Sam'un, ada yang namanya
Nabi Samuel, ada yang macam-macam. Kita bercerita tentang Nabi Sakun yang dalam bahasa kitab bahasa Ibrani Nabi Samson. Samson ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kebetulan pada waktu diutus oleh Allah, umat yang dihadapi adalah kaum paganisme, orang-orang yang senang menyembah berhala. Termasuk rajanya adalah raja yang menyembah berhala. Sehingga ada satu orang yang menyuruh untuk menyembah kepada Allah yang membawa agama tauhid. Orang ini kemudian dimusuhi. Sang raja bingung untuk menghabisi yang namanya Samson. Bagaimana cara Samson ini agar dilemahkan saja? Karena satu orang ini menjadi kendala untuk hidup bermasyarakat di kerajaan ini. Maka sang raja kemudian mengatur strategi. Samson dipanggil, dikasih emas, dikasih uang, ternyata Samson tidak gentar, tidak goyah. Ini Samson kita biasa kan? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Intinya Samson tetap teguh pendirian, tetap membawa agama tauhid. Tapi raja ini ngerti, sehebat-hebatnya Samson, sehebat-hebatnya lelaki Pak, itu kalahnya biasanya sama perempuan, sama istrinya. Maka istrinya kemudian dipanggil oleh raja. Singkat cerita, istrinya terpengaruh karena sehebat-hebatnya wong wedok biasanya kalah karo duit, gitu. Sehebat-hebatnya wong lanang kalah karo wong wedok. Sehebat-hebatnya wong wedok kalah karo duit. Mergo wong wedok rata-rata mata duitan gitu. Akhirnya luluh. Nggih raja siap, insya Allah saya usahakan Samson saya lumpuhkan. Ternyata berbagai cara dilakukan oleh istri tidak mempan. Kemudian istrinya merayu. Nah itulah yang menjadikan bahwa sehebat-hebatnya lelaki itu kalahnya dengan rayuan. Rayu apa sambil tidur, Pak, sama kekuatannya kelemahannya opo. Nek sama gak butuh rahasia orang tak cek lo ya. Akhirnya jebol Pak. Kekuatan saya adalah di rambut saya. Karena Samson rambutnya panjang, saya diikat menggunakan tali, menggunakan rantai tidak akan mempan. Tapi kalau yang diikat dengan menggunakan rambut saya lemah. Akhirnya pas waktu tidur rambutnya dipotong, dibuat ikat. Waktu itu Samson lemah, tidak berdaya. Dibawa ke istana, diikat di tiang kerajaan, disiksa, mripatnya dicopot, telinganya ditembus, tangan kaki dipotong semua, tidak berdaya. Malaikat Jibril diutus oleh Allah turun, tanya Samson pengennya apa? Malaikat Jibril bertanya, Samson kamu pengen apa? Yang pertama saya pengen dimaafkan oleh Allah karena saya telah membocorkan rahasia saya. Harusnya ini tidak boleh diceritakan kepada siapapun termasuk istri saya, tapi ternyata saya bercerita kepada istri saya. Saya mohon maaf kepada Allah, tolong sampaikan Jibril. Yang kedua saya minta diberi kekuatan kembali. Saya pengen untuk berdakwah membawa agama tauhid. Kekuatan Samson dikembalikan, kemudian istana roboh, raja dan umat pada waktu itu meninggal dunia. Samson kembali lagi utuh dan bernadar, ya Allah, karena kekuatan saya dikembalikan, saya akan melakukan ibadah selama 1000 tahun tanpa henti, tanpa putus. Malam saya sholat malam, siang saya puasa. Kemudian Samson menjalani itu. Maka para bapak, para ibu, sahabat bertanya, wahai Nabi Muhammad, kalau kita ini apa bisa yang kecil-kecil ini? Nabi Muhammad tersenyum dan menjawab, tenang saja umatku. Kemudian turun ayat Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Insya Allah para bapak, para ibu, menawi panjenengan niki mulai hari ini semangat untuk meraih Lailatul Qadar, dapat Lailatul Qadar satu malam, ngalah neng ibadah 1000 bulan kali Pak Samson. Kita menang, insya Allah Pak Samson hanya satu kali menjalankan ibadah sampai 1000 tahun, 1000 bulan.
Insya Allah kalau kita setiap Ramadan bersungguh-sungguh meraih Lailatul Qadar, kita akan menyamai melebihi Pak Samson yang hanya 1000 bulan. Kita beribu-ribu bulan. Amin ya rabbal alamin. Dari saking blok Semanten, Kupat Kecemplung Santen, tempat nyuwun ngapunten. Al-Fatihah. Iya kan Alhamdulillah, iya kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tujina biha min jamil ahwali wal afat wa tadbirana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka wa darajat wa tuballighuna biha salawat jamil kharafil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang diberikan. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat. Mari kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya ada kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.